tahun 2020 ini jadi tahun kembalinya perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami resesi, di mana untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 Indonesia kembali mengalami penurunan PDB sebesar minus 5,32% year on year pada kuartal 2 2020. Semua ini ya bagian dari dampak pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan wabah corona. Walaupun data PDB kuartal 3 2020 belum rilis oleh Badan Pusat Statistik, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati udah bilang kalau pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini udah diproyeksi pada kisaran minus 1,1% sampai positif 0,2%. Jadi udah dikasih range sama Sri Mulyani hingga akhir tahun 2020, baru sebatas proyeksi. Ya, tentunya sih ini udah berdampak pada indeks harga saham gabungan ya, IHSG, yang mana sejak awal tahun sudah mengalami penurunan sebesar minus 20,64%. IHSG udah pernah nyentuh level terendah yaitu 3.937,63 dengan penurunan sebesar minus 37,49% year to date pada 24 Maret 2020. Tapi sejak tanggal tersebut IHSG udah rebound nih sebesar 26,96% dan hingga 6 Oktober 2020 tercatat pada level 4.999,22, hampir balik lagi ke 5.000. Sehingga secara keseluruhan yang tadi gue bilang, sepanjang tahun 2020 IHSG terkoreksi sebesar minus 20,64%. Ini sih jadi pertanyaan gitu, kebimbangan, kegalauan di kalangan investor. Sejauh apa sih IHSG akan terkoreksi kembali? Terkoreksi nggak sih dia? Atau koreksinya udah usai? Ada yang bilang juga IHSG udah price in nggak sih? Terus investor ketinggalan kereta nggak sih? Jangan-jangan habis ini IHSG lanjut rebound sehingga akhir tahun 2020 ditutup jadi positif. Ada juga yang nanya kayak gitu. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja itu ngaruh nggak sih ke IHSG? Ya kita tahu ya di kalangan investor tuh banyak pertanyaan dan banyak pendapat yang mungkin sedang muncul pada saat ini. Tapi di video ini gue coba kasih perspektif yang sedikit berbeda lah secara kuantitatif ataupun secara statistik mungkin, dimana gue kumpulin data IHSG sejak 28 Desember 1995 sampai 6 Oktober 2020, kurang lebih sekitar 25 tahun ya, sekitar 25 tahun. Ya perlu kita tahu gitu kalau selama 25 tahun tersebut IHSG mengalami 6 kali koreksi besar, baik karena resesi, baik karena krisis, baik atau hanya karena perlambatan ekonomi. Tahun-tahunnya itu pada 1998 itu koreksi itu IHSG, 2008, 2013, 2015, 2018, dan yang saat ini terjadi yaitu tahun 2020. Cara kerja data gue, yang pertama, gue coba rangkai gimana sih pergerakan IHSG secara return dari awal 2 tahun sebelum koreksi besar hingga 2 tahun setelah koreksi besar. Tujuannya adalah untuk mengukur secara dummy, secara basic, secara template lah misalnya. Apabila kita invest secara nggak sengaja ataupun mau disengaja gitu, baru mulai invest 2 tahun sebelum koreksi besar, dan kita diemin gitu, misalnya nyangkut gitu, misalnya kita diemin sampai 2 tahun setelah koreksi besar, itu gimana sih? Untung atau enggak? Sehingga kurang lebih kalian akan kegambar gimana IHSG 2 tahun mendatang setelah tahun 2020 ini. Tepatnya di 2022 itu gimana sih IHSG. Yang kedua, mencari titik terendah yang bisa dicapai IHSG pada tahun koreksi. Kapan kejadiannya,
minusnya itu sampai berapa, itu yang kita akan cari pada data ini. Tujuannya sehingga secara statistik kita tahu kapan sih IHSG di bulan apa. Kalau krisis terjadi itu, kalau koreksi terjadi, di bulan apa sih dia berhenti turunnya, sebesar apa penurunannya, sampai akhirnya nanti bisa rebound dan benar-benar rebound. Ya udah, oke. Kita langsung aja cek videonya bareng-bareng ya. Oke, jadi bisa kelihatan di video kalau ada 6 line chart yang mewakili masing-masing koreksi, yang mana tahun 1998, 2008, 2013, 2015, 2018, dan 2020. Ada 6 tuh. Masing-masing terjadi selama 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun sesudahnya. Gue kasih contoh, misalnya 1998, berarti gue akan ambil data dari 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Ada 5 data. Contoh lagi, misalnya koreksi pas terjadi di 2008, gue akan ambil di 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 2015 misalnya gue akan ambil dari data 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, begitu seterusnya. Ya, kalau kita lihat yang warna merah itu mewakili koreksi IHSG tahun 1998. Kalau yang orange itu 2008, kalau yang abu-abu itu 2013, kalau yang kuning itu 2015. Yang biru itu 2018 dan yang hijau yang terjadi sekarang itu di 2020. Kalau kalian perhatiin nih, 2 line chart terbawah itu ya merah sama hijau, yang mana merupakan tahun resesi, yaitu tahun 1998, dan saat ini tahun 2020. Kalian perhatiin deh, IHSG kalau dibandingkan 2 tahun sebelumnya itu udah terkoreksi minus 38,05 pada bulan Maret 2020. Kalau menurut gua sih titik terendah yang dicapai sama IHSG di tahun 2020. Cuman menurut gue sih titik terendah itu terlalu cepat dicapai sama IHSG, yang mana pada kasus lainnya itu biasanya kalau ada koreksi besar IHSG itu titik terendah itu mayoritas dicapai di bulan Oktober, atau mungkin Oktober November tuh masih penyesuaian, habis itu baru rebound. Kalian bisa lihat datanya, semuanya hampir sebagian besar itu di bulan Oktober. Nah, kalau udah kayak gini, menurut gua sih investor harus hati-hati, karena bulan Oktober nih belum selesai kan. Kemarin terakhir perdagangan baru tanggal 6 Oktober. Ya, harus hati-hati karena secara waktu belum selesai, walaupun titik terendah udah dicapai bulan Maret kemarin, tapi secara waktu belum tercapai. Ya bisa jadi bulan Oktober nanti bakal balik lagi turun ke bawah mencapai titik terendahnya, atau mungkin lebih parah lagi, contoh kayak di 1998 ternyata di 1997 nya itu sempat ada koreksi, terus habis itu rebound 1998 nya baru selesai lagi gitu. Nah, di situ kita lihat bahwa reboundnya terlihat sementara dari 1997. Kita nggak tahu nih 2020 kayak gimana, apakah kemarin di bulan Maret itu yang terakhir, yang terendah, atau bakal ada yang terendah lagi. Yang jelas secara waktu belum selesai. Kalau kita bandingkan IHSG 2020 dibandingkan 2 tahun sebelumnya, itu baru terkoreksi sebesar minus 21,34%. Dan untuk kondisi yang sekarang katanya resesi, menurut gua sih kita masih perlu menunggu. Sebagai investor perlu menunggu, lebih sabarlah sedikit. Nah, udah selesai nih, udah bergerak tuh harganya, anggaplah udah selesai 2 tahun setelah koreksi. Peringkat pertama itu koreksi tahun 2018,
yang mana 2 tahun setelahnya itu returnnya 218,55%. Selanjutnya peringkat kedua itu koreksi tahun 2015. Setelah koreksi 2 tahun berikutnya returnnya 47,23%. Selanjutnya yang ketiga itu koreksi 2013. Returnnya setelah itu menjadi 24,02%. Dan selanjutnya peringkat 4 di 2018, koreksi 2018, selanjutnya returnnya itu di 2 tahun setelahnya itu 8,84%. Yang belum selesai di 2 tahun setelahnya itu hanya tahun 1998, yang mana masih minus 18,98% setelah 2 tahun setelahnya. Jadi 1998, 1999, 2000, tahun 2000 tuh IHSG masih minus 18,98%. Ya, di sini kita tahu dari 5 contoh, 6 data kan termasuk yang 2020 belum kejadian. Dari 5 contoh historical yang ada, 4-nya itu mencatatkan positif dan 1-nya mencatatkan negatif, dan itu pun pada kondisi yang perekonomian Indonesia parah banget. Nah, dari sini ya investor bisa nilai nih, bisa nyimpulin gimana kira-kira IHSG sampai tahun 2022, 2 tahun setelah resesi 2020 ini. Optimiskah atau mungkin pesimis? Investor yang menilai. Saran gua, kalau semisalnya optimis dan ngebet banget lah buat koleksi saham, ya sebaiknya tunggu sampai periode bulan Oktober selesai. Karena ya berdasarkan data ya, ceritanya, dramanya penurunan IHSG belum mencapai klimaks, dan klimaksnya itu bisa terjadi di bulan Oktober atau mungkin November. Jadi kalau memang ngebet banget mau beli, ya menurut gue ya pembelian tahap 1 aja dulu, yang mana saran gue kalian punya amunisi sampai pembelian 3 tahap atau 5 tahap. Investor punya yang namanya money management. Money management yang baik itu membuat risiko lebih terukur. Well, gimana pun juga sih, data ini hanya sedikit dari kumpulan data statistik yang mana dapat dijadikan sebagai acuan. Investor bisa jadiin acuan, tapi nggak komprehensif, karena untuk menilai pergerakan IHSG itu banyak faktor yang bisa dimasukkan di dalamnya lah, bisa dibilang. Tapi seenggaknya investor nggak perlu terlalu rumit lah mikirin apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi hingga 2 tahun mendatang setelah tahun resesi 2020 ini berakhir, karena history repeat itself. Kita harap sih, kita ekspektasi bahwa historical akan terjadi di 2022. Ya semoga membantu. Semoga video ini bisa bantu secara sederhana pola pikir investor. Ya udah, see ya on the next video. Bye 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 bye.